Mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Hati kami bersyukur, hati kami berserah, hati kami berharap hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa situasi sulit ini, kami tetap punya pengharapan di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami naikkan syukur kami sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan siapkan roh jiwa tubuh kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi setiap anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang mengerti dan mengenal isi hati-Mu, dan siap melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom gereja Tuhan, apa kabar Place of Hope? Doa saya supaya setiap saudara tetap sehat, tetap aman, ya, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua percaya dalam masa-masa ini, apapun yang Tuhan sedang izinkan, Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah tertidur, Tuhan tetap baik dan Tuhan setia. Baik saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mempelajari tema tentang Rebuild Discipleship Lifestyle. Membangun kembali gaya hidup pemuridan. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, panutan dalam hidup saya dan saudara, untuk kita boleh membangun ulang kembali gaya hidup seorang murid. Mungkin saudara, dalam sebuah titik kehidupan kita, ya, kita kehilangan apa yang dulu kita pernah lakukan. Kita nggak setia lagi, ya, melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan. Tetapi hari-hari ini Tuhan selalu mengetok pintu hati kita untuk kita melakukan yang semula kita kerjakan. Dan saudaraku, ada hal-hal yang mungkin hari-hari ini saudaraku Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan mau kita punya respon hati seorang murid Tuhan yang sejati. Baik saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Great Commission, ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan berkata, "Go into the world," ya. Go, jadikanlah segala bangsa muridku, ya. Make disciples for all nations. Baptize them, ya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu apa? Ajarlah mereka, teach them, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan berjanji dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. So, ketika saya dan saudara melakukan the Great Commission ini, maka akan ada blessing, akan ada provision, protection, penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, hari-hari ini gereja saudaraku sudah kehilangan yang namanya spirit of discipleship. Mungkin ada banyak gereja melakukannya sebagai program, tetapi belum tentu sebagai kehidupan. Nah, kita sebagai gereja Place of Hope, kita merindukan ada sebuah kehidupan yang kita hidupi kembali, yang kita bangun kembali, dan akhirnya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, dia dikenal dengan seorang teolog yang berani menyuarakan suara kebenaran. Sehingga akhirnya saudaraku dia harus ditangkap oleh Nazi dan akhirnya dia dihukum mati. Saudara, apa yang dia katakan dalam buku-bukunya, pemikirannya, apa yang menjadi iman dan pengharapan dia. Salah satu quote yang terkenal dari seorang Dietrich Bonhoeffer, dia berkata demikian, "Christianity without the living Christ is inevitably Christianity without discipleship. And Christianity without discipleship is always Christianity without Christ." Sebuah statement yang luar biasa sekali, saudara. Dietrich Bonhoeffer akhirnya membayar nyawanya sendiri. Dia mati sebagai martir. Dia berkata, saudaraku, kalau hidup kekristenan kita tidak disertai dengan kehidupan Kristus yang menjadi raja dalam hidup kita, maka kekristenan itu, saudaraku, bisa dipastikan adalah tanpa pemuridan. Dan ketika kekristenan tanpa pemuridan, maka kekristenan kita bisa dipastikan kita tidak mengalami dan tidak hidup di dalam Kristus. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.
Itu sebabnya menjadi sebuah tantangan, challenge buat kita. Apakah hari-hari ini kita tetap setia menjadi murid Tuhan? Apakah hari-hari ini kita tetap berfokus kepada murid Tuhan yang sejati? Saudara, seorang teolog di zaman modern ini yang bernama John Stott, dia berkata, "Nothing is more important for mature Christian discipleship than a fresh, clear, true vision of the authentic Jesus Christ." Tidak ada hal yang lebih penting, saudaraku, kalau kita semua mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam pemuridan kita. Kita harus punya, saudaraku, fresh, clear, and true vision of the authentic Jesus. Kita mau, saudaraku, meneladani Yesus. Kita mau bertumbuh, saudaraku, menjadi Christ-like community. Kita mau bertumbuh menjadi Christ-centered family. Dan Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya, saudaraku, ini yang menjadi sebuah pergumulan untuk kita semua boleh gumulkan, kita doakan, kita hidupi kembali untuk kita rebuild the discipleship lifestyle dalam hidup kita. Saya ingin bagikan 5 kebenaran dan 5 ciri bagaimana apakah hidup saya dan saudara hidup sebagai murid Tuhan yang sejati. Yang pertama, saudara, true disciples are rooted in God's word. Murid yang sejati itu selalu berakar di dalam firman Tuhan. Mari baca bersama-sama saya Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, ketika Yesus mengajar, banyak orang-orang Yahudi yang terkesima oleh pengajarannya, oleh hikmatnya. Lalu ada beberapa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dia berkata, "Wow, jangan-jangan ini Mesias yang sudah datang." Tetapi Yesus, saudaraku, tidak pernah terkesima dengan jumlah. Yesus tidak pernah terkesima, saudaraku, dengan apa yang orang-orang lakukan kepada dia. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu percaya kepada Yesus, dia berkata dengan tegas sekali, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi, saudaraku, ciri yang pertama seorang murid yang sejati adalah tetap ada dalam firman. Saudaraku, kalau Yesus berkata, "Kamu benar-benar adalah murid-Ku," berarti ada murid yang benar-benar, tapi ada juga murid yang palsu. Murid yang gak benar, murid yang gak sejati, murid yang palsu, murid yang murahan. Hati-hati, hari-hari ini ada banyak orang Kristen, dia bisa datang ke gereja, dia suka mendengarkan khotbah, dia suka memuji menyembah Tuhan, tapi hanya menjadi penonton. Tuhan, saudaraku, berkata, kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, cirinya adalah kita tetap dalam firman. Apa artinya tetap dalam firman? Remain in God's word, abide in God's word, rooted in God's word. Tetap dalam firman itu artinya kita tinggal dalam firman, melekat kepada firman. Saudaraku, kita bersatu dalam firman. Dan saudaraku, firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini, saudaraku, cek hati kita. Apakah kita semakin haus, semakin lapar akan firman Tuhan? Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah nggak lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita evaluasi. Dan kita mau rebuild kembali. Mulai dari, saudaraku, kita mau untuk hidup benar-benar, saudaraku, tetap dalam firman. Berakar dalam firman. Kekristenan kita bukan hanya orang yang suka datang ke gereja, mendengar khotbah. Tetapi kita benar-benar berakar dalam firman. Ketika firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang bercermin dengan firman. Dan firman itu akan menyelidiki hati kita. Dan akan bermanfaat untuk menasihati kita, mengajar kita, menuntun kita. Supaya hidup kita, saudaraku, diparalelkan dengan kehidupan Yesus. Hidup kita, saudaraku, satu frekuensi dengan frekuensi surgawi. Hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu yang akan mengajar kita, menegur kita, mendidik kita, bahkan memberikan kita kemenangan. Saudara,
Seorang yang bernama Billy Graham, dia berkata, when we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God. Dan saya percaya ketika kita mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu yang akan memperdekakan setiap kita. Langkah praktisnya saudaraku, lakukan ini, membaca firman, merenungkan firman, ya, memperkatakan firman, melakukan firman Tuhan. Dan ketika saudaraku kita membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman, maka kita membagikan firman Tuhan itu yang sudah kita alami. Firman itu akan menjadi hidup. Kita akan semakin berakar kuat. Karena pohon yang berakar kuat, pasti pohon itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi saudaraku, kalau pohon itu tidak berakar kuat, maka pohon itu saudaraku pasti lama-lama akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Oke, kita pelajari saudaraku hal yang berikutnya. Bagaimana untuk menjadi seorang murid yang sejati. Yang kedua, true disciples submit fully to the lordship of Christ. Murid yang sejati itu tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Baca sama-sama ya, 2-3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Wow, ini sebuah tantangan yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus pada waktu itu menantang, memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Dan saudara, ada banyak orang yang mengikut dia, mendengarkan firman. Yesus memberikan sebuah tantangan. Setiap orang yang mau mengikut aku. Berarti setiap orang bicara siapa saja. Whoever, whenever. Mau di Australia, mau di Papua, di Jawa, di Amerika. Siapapun kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Yesus memberikan sebuah standar. Apakah kita mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Bukan setahun sekali ketika Natal. Bukan saudaraku 10 tahun sekali. Bukan. Tapi setiap hari. Jadi saudara, panggilan Yesus pada waktu saudaraku gereja mula-mula sampai sekarang tetap sama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Dan ciri seorang murid adalah orang saudaraku yang mau taat sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang casual atau cultural atau cuma sekedar saudaraku komit kepada nama pendeta, nama denominasi, nama gereja. No, tetapi kita saudaraku mau saudaraku crucify with Christ. Kita mau pikul salib setiap hari karena salib itu bicara lambang kematian. Ketika saudaraku Yesus saudaraku menawarkan kasihnya di atas kayu salib karena kasihnya yang begitu luar biasa. Dia sudah terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Maka kita bisa mengasihi Tuhan. Dia sudah terlebih dulu melayani kita, maka kita bisa melayani dia. Itu sebabnya saudara, ketika kita mau belajar sangkal diri kita, pikul salib setiap hari, ngikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada kedaulatan Tuhan, kemutlakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka saya percaya kita sadar bahwa kita hanyalah hamba, Dia adalah Tuhan. Kita hanyalah ciptaan, Dia adalah pencipta kita. Kita hanyalah anak, Dia adalah Bapa yang baik. Itu sebabnya saudara, murid Tuhan selalu mau untuk taat kepada firman dan kebenarannya. Murid Tuhan selalu saudaraku belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya masih bergumul. Banyak hal saya nggak taat kepada ketuhanan Tuhan Yesus. It's okay saudara. Tuhan kita tidak pernah melihat hasilnya, tapi Tuhan melihat hati dan prosesnya. Ketika Tuhan melihat hati dan prosesnya, maka hasilnya saudaraku, Tuhan akan mampukan dan Tuhan teguhkan. Mungkin dalam perjalanan kita ada banyak jatuh bangun, tapi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Adakah hati kita setiap hari, bahkan setiap momen kita diperhadapkan dengan pilihan antara daging atau kehendak Allah, antara ego kita atau firman Allah. Disitulah kita berkata, Tuhan dagingku lemah, ampuni aku malas lagi. Aku bertobat Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku memilih hal-hal yang salah, hal-hal yang daging, ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar
untuk bertumbuh mengenal Engkau, taat kepada Engkau. Di situ Tuhan lihat hati saya dan saudara. Dan saya berdoa supaya kita semua boleh benar-benar menjadi orang yang taat akan kehendak-Nya. Amin. Yang ketiga, saudara, true disciples live in God's love. Murid Tuhan yang sejati itu hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, coba lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ini adalah ciri yang ketiga. Kalau saudara dan saya benar-benar murid Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Karena Yesus berkata, saudaraku, ketika kita saling mengasihi, dunia akan tahu kita adalah murid Tuhan. Saudara, dunia tidak akan tahu kalau kita murid Tuhan dari investment, dari pengetahuan, dari kekayaan, dari kehebatan kita. No. Tapi ketika kita saling mengasihi, kita praktek hidup dalam kasih. Sama seperti Yesus yang sudah datang terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Kasih yang sudah kita terima dari para Bapa di surga. Itulah kasih yang memampukan saya dan saudara. Sehingga kita bisa saling melayani satu sama lain. Saudara, di tengah-tengah lockdown, ada banyak hal saudaraku yang Tuhan izinkan. Apakah kita masih hidup dalam kasih? Atau kita banyak ngomong yang sia-sia, kita banyak nuntut, kita ngomel, ngedumel. Saudara, survei sudah membuktikan ya di bangsa-bangsa manapun di tengah-tengah kondisi lockdown ini, banyak suami istri tinggal di rumah. Akhirnya saudaraku create sebuah masalah baru. Saudaraku, angka perceraian semakin meningkat. Karena apa, saudara? Dulunya suami istri sibuk, sekarang saudaraku dipaksa untuk tinggal di rumah. Kembali kepada hal yang esensi untuk saling mengasihi. Tetapi saudaraku ternyata tidak siap. Sehingga saudaraku terjadi perdebatan, terjadi saudaraku yang namanya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang terjadi saudaraku banyak perkara sehingga akhirnya angka perceraian semakin tinggi, stres semakin tinggi, saudara, ya. Karena orang hidup dalam egonya, hidup dalam kemauannya, hidup dalam ekspektasinya dan tidak pernah belajar, tidak pernah menyiapkan hati hidup dalam kasih. Itu sebabnya mari kita uji hati saya dan saudara. Di tengah-tengah kita tinggal dalam rumah ini, di tengah-tengah situasi kondisi ini, di tengah-tengah perbedaan, Tuhan sedang mau kita belajar menyerahkan hak kita. Ya, pikul salib kita setiap hari, sangkal diri kita, dan kita belajar mengasihi suami, istri, anak-anak, mertua, mantu, tetangga, pemimpin, siapapun yang Tuhan izinkan, bahkan orang-orang yang menganiaya kita, Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Saudara, ini waktunya untuk kita praktekkan kasih. Ya, sedih kalau saya melihat di sosial media, di YouTube, ada pendeta A nyerang pendeta B nyerang pendeta C. Akhirnya saudara tidak menjadi kesaksian. Tuhan mau saudaraku di masa-masa ini, bukan waktunya kita berdebat. Bukan waktunya kita berkata saya yang paling benar, kamu salah. Tapi ini waktunya untuk kita merendahkan hati kita. Saling mempraktekkan kasih. Saling mendoakan. Saling melayani. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang keempat, saudara. Ya, ketika kita belajar saling mengasihi, maka saudaraku ada anugerah Tuhan yang terus mengalir dan memampukan kita untuk menjadi murid Tuhan. Ya. Coba kita ulangi, ya. Tadi yang pertama apa, saudara? Untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, kita harus berakar dalam firman. Ya. Lalu yang kedua, menjadi murid Tuhan yang sejati apa, saudara? Murid Tuhan yang sejati, saudara, yang kedua apa? Setelah kita mengasihi firman, yang kedua apa? Yang kedua, saudaraku, kita benar-benar, saudaraku, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, kita hidup mempraktekkan kasih Tuhan yang sejati. Yang keempat,
True disciples bear much fruit. Ya, murid Tuhan yang sejati menghasilkan buah yang lebat. Mari kita lihat ayat ini, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara ingat, Yohanes 15 ini perumpamaan yang sangat terkenal. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, saya dan saudara adalah rantingnya, carangnya. Tapi Bapa adalah pengusahanya. Nah, Bapa sebagai pengusaha yang punya kebun anggur, Bapa pasti senang, dia dipermuliakan. Kalau orang datang ke kebun anggur, dia lihat, wow, kebun anggurnya berbuah banyak, berbuah lebat. Nah, ayat yang ke-8 ini berkata, demikian hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Bapa-Ku diagungkan, dipermuliakan, senang. Ya, Bapa kita senang kalau kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi saudara, pesan Yesus sangat jelas. Hal yang keempat, cirinya untuk kita saudaraku menjadi murid Tuhan, untuk kita membangun ulang gaya hidup murid, pastikan saya dan saudara berbuah lebat, berbuah banyak. Kalau saya dan saudara tidak berbuah lagi, sebuah tanda tanya besar. Apakah kita murid yang benar-benar sejati atau jangan-jangan murid palsu? Saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, pastikan kita berbuah. Ya, buah secara karakter, saudaraku. Tuhan mau, saudaraku, kita menghasilkan buah-buah karakter kita. Dulunya kita pemarah, sekarang saudaraku kita peramah. Ya, dulunya kita pelit, sekarang kita generous, suka memberi, menabur. Dulunya kita pemalas, sekarang rajin untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya, hasilkan buah secara karakter, hasilkan buah secara pertobatan. Kita mau bertobat, saudara. Ya, bertobat, saudaraku, setiap hari, menyangkal diri kita hal-hal, saudaraku, yang tidak benar kita akui di hadapan Tuhan. Lalu berbuah secara pelayanan. Tuhan harus memberikan talenta, memberikan spiritual gift dalam hidup saya dan saudara yang begitu unik. Dan saya percaya, ketika saudara menghasilkan buah pelayanan dan buah saudaraku pertobatan, buah karakter, juga ada buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan kepada Tuhan, maka Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Ya, di tengah-tengah masa Covid ini jangan pernah berhenti berbuah. Kalau saudara mungkin Tuhan izinkan, Tuhan sadarkan dalam hidup saudara, mari saudaraku kita uji hati kita supaya kita terus menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dalam karakter, dalam pelayanan, juga dalam buah jiwa-jiwa, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saudara, yang terakhir, yang kelima, saudara, orang yang menjadi murid Kristus yang sejati, cirinya adalah true disciples itu empower others. Ya, true disciples empower others and multiply. Jadi murid-murid yang sejati itu pasti saudaraku melengkapi, ya, dan bahkan bermultiplikasi. Mari kita baca Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, koma, lalu apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pekerjaan pelayanan itu harus berjalan dengan baik dan harus ada yang melengkapi. Ya, lalu saudaraku, pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus terus dibangun. Harus terus membangun rumah Tuhan. Build my home, kata Tuhan. Itu sebabnya kita mau rebuild kembali rumah Tuhan, tubuh Kristus, di Place of Hope, di kota Sydney, di Australia, di bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau panggil saya dan saudara menjadi equippers, orang yang melengkapi, orang yang akhirnya saudaraku memuridkan orang-orang yang lain, dan orang yang akhirnya berbuah-buah lebat. Dan saya berdoa ketika kita menghasilkan buah yang lebat, ketika kita menghasilkan buah yang tetap, maka saudaraku, kita akan bersuka cita. Dan Tuhan sendiri akan bersuka cita. Karena kita menjadi murid yang sejati, bukan murid yang palsu. Kalau hari ini saudara belum pernah memuridkan, saya dorong saudara, mulai berdoa. Minta supaya Tuhan memberikan beban, kasih untuk kita boleh memuridkan orang-orang di sekitar kita. Suami muridkan istri, orang tua muridkan anak-anak, muridkan teman-teman di Oikos, cari jiwa-jiwa baru.
Dan saya percaya ketika Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita kesanggupan. Saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa. Kira-kira tahun 1800 sekian. Ada seorang saudaraku guru sekolah minggu yang sederhana. Yang bernama Edward Kimball. Edward Kimball ini dia menjadi guru sekolah minggu di gereja yang kecil. Tetapi hatinya tergerak dengan semangat dan roh pemuridan. The spirit and the compassion to become disciples of Christ. Dia menjadi seorang murid yang haus, yang membaca firman, yang percaya kepada kedaulatan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Hidup dalam kasih, melayani. Saudaraku, ketika dia mendidik anak-anak sekolah minggu, dia bukan hanya ngajar. Dia benar-benar doakan, kunjungi, layani dengan pemuridan. Dan saudara, luar biasa. Hasil daripada pelayanan Edward Kimball, saudara. Ternyata saudaraku, dia menjangkau beberapa anak-anak. Salah satunya saudaraku, ada pemuda yang miskin sekali, yang bekerja di sebuah toko sepatu. Tetapi saudaraku, anak muda ini saudaraku, dijamah oleh pelayanan Edward Kimball. Dan akhirnya anak muda ini saudaraku menjadi hamba Tuhan. Lewat kesetiaannya, akhirnya anak muda ini saudaraku bertumbuh jadi hamba Tuhan besar. Namanya D.L. Moody. Kalau saudara pernah mendengar D.L. Moody, dia salah seorang penginjil modern yang saudaraku akhirnya dipakai Tuhan untuk mass evangelism. Dia khotbah di mana-mana, saudaraku. Dia bikin crusade di mana-mana. Dan saudaraku, D.L. Moody, saudaraku, dia bukan hanya menjadi penginjil, dia mendirikan saudaraku Bible College. Dia menjadi berkat luar biasa. Lalu saudaraku, lewat pelayanan D.L. Moody, dia juga memuridkan menjadi berkat buat seorang hamba Tuhan yang bernama F.B. Meyer. F.B. Meyer, saudaraku, diberkati, diimpartasi, dimuridkan oleh seorang D.L. Moody. Dan saudaraku, F.B. Meyer ini, wow, dia seorang pengajar seolah Alkitab yang diurapi Tuhan. Dan pada zamannya saudaraku F.B. Meyer, dia memuridkan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Sampai saudaraku ada seorang hamba Tuhan saudaraku yang dimuridkan yang bernama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman ini saudara, orang juga yang sederhana, tapi dimuridkan Tuhan lewat seorang tadi yang bernama saudaraku F.B. Meyer. Dia menjadi saudaraku alat Tuhan, melayani Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, ada seorang saudaraku yang bernama Billy Sunday. Yang dilayani oleh, tadi siapa namanya? Wilbur Chapman, saudara. Billy Sunday ini saudaraku dia khotbah ke Amerika bagian utara. Ya, lalu dia khotbah ke belahan-belahan dunia yang lain. Saudaraku, seorang hamba Tuhan Billy Sunday sampai akhirnya dia saudaraku melayani saudaraku di bagian saudaraku state-state yang lain. Nah, akhirnya saudaraku Billy Sunday ini ya dia memuridkan seorang hamba Tuhan yang bernama Mordecai Ham. Ya, Mordecai Ham. Mordecai Ham ini saudaraku hamba Tuhan yang sederhana. Dia saudaraku mungkin gak khotbah seperti Billy Sunday kemana-mana. Tetapi saudaraku dia khotbah di sebuah state kecil namanya Charlotte di North Carolina. Ketika dia khotbah, saudaraku, Mordecai Ham ini, ketika dia melayani, saudaraku, gak banyak orang datang. Tetapi ada seorang pemuda yang datang, pada malam dia melayani crusade. Dan akhirnya seorang pemuda ini, saudaraku, memberikan diri, bertobat, menerima Tuhan Yesus. Hanya dia yang memberikan diri ketika altar call dipanggil maju ke depan. Tetapi saudaraku, benih yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan anak muda ini bernama Billy Graham. Billy Graham dimuridkan oleh seorang yang bernama Mordecai Ham. Dan kalau kita melihat saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan. Sampai hari ini Billy Graham dipakai Tuhan menjadi penginjil terbesar di zaman ini. Kita tidak pernah menyangka saudara. Ketika kita menabur, ketika kita memperlengkapi orang, ketika kita mengunjungi orang, mendoakan orang, membina orang. Kita tidak pernah akan tahu. Benih yang kita tabur akan jatuh di tanah yang seperti apa. Bagian kita hanya menabur, menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan saya percaya saudara, kalau sampai hari ini saudara ada, karena ada orang yang pernah mendoakan saudara. Karena ada orang yang pernah membina saudara. Saya pernah cerita kesaksian pelayanan saya, pertobatan saya. Karena ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk memuridkan saya, mendoakan saya, mempercayai banyak perkara dalam hidup saya.
Dan saya bersyukur kalau saya ada sebagaimana saya ada sampai hari ini. Dan saya berdoa biar pengajaran firman Tuhan ini boleh men-challenge setiap kita untuk kita boleh rebuild the discipleship lifestyle dalam hidup kita. Kita mau menjadi murid yang setia, murid saudaraku yang terus berakar dalam firman, murid yang terus taat kepada ketuhanan Yesus, murid yang hidup dalam kasih, saling memperhatikan, saling mendoakan, hidup yang terus berbuah-buah dan yang empower, multiply kepada orang yang lain. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai sampaikan yang Tuhan taruh dari hati hamba-Mu. Tapi hamba percaya Tuhan, Kau sedang menantikan gereja-Mu. Gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja Tuhan yang tidak terjebak kepada aktivitas, kepada entertainment, kepada hal-hal yang sementara. Tetapi kami boleh membangun apa yang Tuhan mau untuk kami bangun. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kalau seringkali Tuhan kami lalai, kami tidak konsisten. Tetapi hari-hari ini kami mau kembali bangkit. Dan kami mau membangun gaya hidup pemuridan. Mulai dari hidup kami. Mulai dari keluarga kami. Mulai dari anak-anak kami. Mulai dari orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa setiap pemimpin, pekerja, oikos, pelayanan demi pelayanan akan mengalami the spirit of discipleship. Jadikan Place of Hope menjadi tempat pengharapan. Untuk membangun Christ-like community melalui pemuridan sebagai gaya hidup. Dan kami berdoa, kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Suami-suami dibangkitkan, menjadi suami yang memuridkan keluarga-keluarga. Orang tua sehati sepakat, suami istri sepakat untuk memuridkan anak-anaknya di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu berlimpah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.